Halo Bapak Ibu dan saudara-saudari yang kasih Tuhan. Senang sekali pada hari ini kita bisa mengawali pekan dan hari yang baru. Dan kita akan mengawalinya dengan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih karena Tuhan begitu baik. Tuhan menyatakan cinta kasih melalui setiap hal. Bahkan Tuhan Yesus bersedia datang ke dunia di tengah kehidupan manusia. Setelah kami akan merenungkan firman Tuhan, kiranya Tuhan yang membuka hati dan pikiran kami, supaya kami dapat melihat betapa besar cinta kasih Tuhan. Dan kiranya Roh Kudus menuntun kami, supaya kami dapat melaksanakannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan kita pada hari ini berdasarkan Amsal pasal 8, ayat 32 hingga ayat yang ke-36. Amsal pasal 8, ayat 32 hingga ayat yang ke-36 yang berbunyi demikian. Oleh sebab itu, hai anak-anak, dengarkanlah aku, karena berbahagialah mereka yang memelihara jalan-jalanku. Dengarkanlah didikan, maka kamu menjadi bijak, jangan mengabaikannya. Berbahagialah orang yang mendengarkan daku, yang setiap hari menunggu pada pintuku, yang menjaga tiang pintu gerbang. Karena siapa mendapatkan aku, mendapatkan hidup, dan Tuhan berkenan akan dia. Tetapi siapa tidak mendapatkan aku, merugikan diri. Semua orang yang membenci aku mencintai maut. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap dari kita mendengarkan, merenungkan, memelihara, dan diberikan kekuatan untuk melaksanakan di tengah kehidupan sehari-hari. Haleluya. Halo Bapak Ibu dan saudara-saudari yang kasih Tuhan, bagaimana kabarnya? Saya harap semuanya dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang penuh dengan sukacita. Selamat Natal dimanapun Bapak Ibu berada, dan selamat menyongsong tahun baru 2022. Nah Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kasih Tuhan, kita sudah sering kali mendengar pepatah yang mengatakan belajar adalah proses yang terjadi seumur hidup. Jadi belajar itu bukan terjadi di bangku sekolah saja, bukan terjadi di ruang yang formal maupun informal saja, tetapi memang proses belajar itu terjadi seumur hidup. Setiap harinya kita bisa belajar hal-hal yang baru, memahami hal-hal yang baru, hal-hal yang mungkin tidak pernah kita duga sebelumnya, hal-hal yang tidak pernah kita pahami sebelumnya. Dan ini adalah hal-hal yang baik ketika kita membuka hati dan pikiran kita untuk hal-hal yang baru, untuk menerima dan merendahkan hati kita, untuk mengakui bahwa ada banyak hal di dunia ini yang belum kita pahami. Jadi memahami atau belajar sesuatu setiap hari itu membutuhkan kerendahan hati, karena ketika kita menyadari bahwa saya sudah tahu kok, saya sudah paham semuanya, tidak ada hal baru yang bisa saya pelajari lagi, maka proses belajar itu berhenti pada saat itu. Tapi ketika kita mau membuka hati dan merendahkan diri, kita bisa belajar setiap hari. Nah inilah yang diingatkan oleh Amsal yang barusan kita baca pada hari ini, bahwa hikmat, ini berkaitan dengan hikmat ya. Hikmat itu setiap harinya harus kita tunggu, harus nantiasa kita dengarkan, tidak boleh kita abaikan. Jadi hikmat itu bukan sesuatu yang sudah kita miliki lalu kita kuasai sepenuhnya. Hikmat itu berasal dari Tuhan, dan setiap harinya kita supaya bertambah hikmatnya, maka ada proses pembelajaran yang harus kita lakukan. Mungkin ada yang lewat mendengarkan, mungkin ada yang lewat membaca, mungkin ada yang lewat pelajaran hidup, lewat banyak hal hikmat itu bisa dipelajari. Nah, berkaitan dengan bacaan kemarin hari Minggu yang membahas tentang Tuhan Yesus berdiskusi, berdialog dengan para alim ulama, para ahli Taurat, imam-imam Farisi, pokoknya orang-orang yang ada di bait Allah ya, orang-orang saleh, orang-orang tua. Tuhan Yesus berdiskusi dengan mereka, ia memberikan pertanyaan, ia memberikan jawaban. Nah, ketika ia memberikan pertanyaan, maka Tuhan Yesus memberikan ruang bagi alim ulama itu untuk menjelaskan tentang satu dan lain hal. Tapi pertanyaan itu juga menunjukkan kecerdasannya, menunjukkan kepandaiannya, bahwa sebenarnya yang bisa bertanya itu orang-orang yang mau berpikir. Karena kalau tidak mau berpikir, tidak punya basicnya, tidak punya dasarnya, kita nggak bisa bertanya. Kalau misalnya kita mengingat ya dulu prosesi sekolah, kalau sudah mendengarkan penjelasan Bapak Ibu guru, sudah membaca bukunya, sudah berpikir dan menelaah, pertanyaan itu bisa dua hal, bisa karena memang belum memahami, atau
penasaran tentang sesuatu, ingin tahu lebih dalam lagi, karena memang sudah ada dasarnya, jadi ingin lebih mendalam. Nah, pertanyaan yang diajukan Tuhan Yesus itu menunjukkan kecerdasannya, menunjukkan juga ketekunannya. Dan ketika ia menjawab, sebenarnya ini juga memberikan menyiratkan bahwa ya Tuhan Yesus punya pengetahuan yang luar biasa, wawasan yang luar biasa di usia 12 tahun. Dan juga para alim ulama ini memberikan ruang bagi Tuhan Yesus untuk menyatakan, memberikan pendapatnya dan opininya. Dan ini menunjukkan bahwa alim ulama ini juga mau mendengarkan. Dan ini mengingatkan bagi kita, siapapun kita, berapapun usianya, apapun jabatannya, seberapa banyak pun pengalaman hidupnya, seberapa dalam pun kita menguasai segala sesuatu, kita masih bisa belajar sampai kapanpun. Dan orang yang menantikan hikmat adalah orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Orang yang setiap hari mendengarkan hikmat adalah orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Bukan orang yang menutup diri atas hikmat, bukan orang yang menutup diri atas pengetahuan tentang Tuhan, pengetahuan tentang hal-hal yang baik. Maka dari itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kasih Tuhan, mari setiap harinya kita belajar tentang apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang menjadi visi Tuhan di tengah dunia ini, apa yang harus kita lakukan sebagai manusia, bagaimana menjadi manusia itu. Setiap hari kita seharusnya belajar, bukan merasa bahwa saya ini sudah yang paling tahu tentang siapa itu Tuhan, saya sudah paling tahu tentang apa yang menjadi rencana Tuhan, atau saya sudah paling tahu tentang bagaimana menjalani kehidupan ini, saya sudah paling tahu bagaimana menjadi manusia ini. Nah, mari bersama-sama kita memberi ruang bagi hikmat, memberi ruang bagi Tuhan untuk memberikan hikmat bagi kita, untuk memberikan ruang bagi kita. Maka dari itu mari bersama-sama kita berdoa untuk memohon pertolongan, mohon hikmat dari Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus Allah kami, Tuhan Bapa yang baik, sungguh kami bersyukur untuk setiap cinta kasih Tuhan di dalam kehidupan kami. Bersyukur untuk keteladanan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan Tuhan Yesus Kristus. Dan pada hari ini kami memohon kiranya Tuhan membuka hati dan pikiran kami, merendahkan hati kami, supaya kami setiap harinya terus belajar, setiap harinya bertambah hikmat di dalam Tuhan, supaya kami semakin mengerti bagaimana menjalani kehidupan kami sebagai manusia, menjalani kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan. Dan kiranya Tuhan yang menolong kami supaya setiap harinya kami bertumbuh menjadi orang-orang yang semakin segambar dan serupa dengan Tuhan. Dan Tuhan kiranya Tuhan memampukan kami juga menjadi sesama bagi saudara-saudara yang sedang mengalami kerapuhan, baik yang terdampak pandemi, terdampak bencana alam, atau apapun yang saat ini sedang mereka pergumulkan. Kiranya Tuhan memampukan kami supaya dalam perjalanan kehidupan kami menjadi anak-anak yang memancarkan terang kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kasih Tuhan, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Kiranya dapat menjadi hal yang baik bagi kita semua. Sampai berjumpa di pertemuan yang berikutnya. Tetap jaga protokol kesehatan, tetap taati protokol kesehatan. Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa. Sampai jumpa.